ingin kemudian mengulang secara singkat saja, siapa tahu ada yang lupa dan kemudian saya bisa mengingatkan. Karena pada zaman sekarang Bapak Ibu sekalian kita melihat banyak sekali orang-orang muslimah yang akhirnya apalagi di Indonesia kan terjebak pada beberapa pakaian yang akhirnya malah menjauh daripada arti hijab yang sebenarnya. Nah, karena itulah pada hari ini kita akan coba sedikit sharing tentang hijab. Jadi ini khusus adalah bagi perempuan dan bagi laki-laki agar tahu juga seperti apa makna hijab yang sebenarnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah, salat dan salam juga senantiasa pada Rasulullah. Jadi mudah-mudahan pada hari ini bermanfaat kemudian materi. Jadi saya langsung saja menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah kemudian yang dinamakan dengan aurat perempuan. Jadi kalau kita bicara tentang penutup aurat, pertama-tama kita harus menentukan dulu yang mana yang dimaksud dengan aurat. Betul begitu? Yang dimaksud dengan aurat pada perempuan adalah sebagaimana yang terlihat dalam hadis ini, yaitu ketika Rasulullah mendapatkan Asma binti Abu Bakar. Jadi anaknya Abu Bakar namanya Asma, maka Asma ini datang kepada Rasulullah dengan pakai pakaian yang transparan. Dan pakai pakaian yang transparan dan tidak menutup secara sempurna. Ketika itu Rasulullah berkata pada Asma, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid, yang sudah balik, maka tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini." Nah, Rasul menggunakan kata ini dan ini sambil mengisyaratkan dengan tangannya, kecuali ini dan ini, atau ini dan ini. Nah, berarti ini yang satu adalah wajah, yang satu adalah tangan. Berarti kecuali adalah ini dan ini. Kemudian pembahasannya, yang dimaksud dengan wajah itu apa? Wajah artinya dalam bahasa Arab adalah yang menghadap pada lawan bicara, itu wajah. Kecuali tempat tumbuhnya rambut, itu tidak termasuk wajah. Kalau gitu jenggot ini termasuk wajah atau tidak? Termasuk kalau jenggot, tapi bulu selain jenggot tidak termasuk wajah. Jadi ini termasuk wajah, masih boleh terlihat, tapi leher ke bawah dia sudah tidak termasuk wajah. Oke, jelas ya? Berarti ini wajah kecuali tempat tumbuhnya rambut, dan ini pergelangan tangan. Jadi batas sampai pergelangan tangan itu adalah aurat wanita yang harus ditutup. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara menutup aurat wanita? Islam juga menentukan. Selain menentukan aurat wanita, tapi Islam juga menentukan cara menutup auratnya. Gimana caranya? Satu, pakaian yang namanya khimar. Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minat, katakanlah pada wanita-wanita yang mukminat atau wanita-wanita yang mukmin, yasdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menahan atau mereka menjaga kemaluan mereka, maksudnya dari berzina. Jadi kira-kira begitu. Jadi dari berarti wa yafaqna furujahunna wa la yubtina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan zinah mereka. Zinah itu apa? Perhiasan. Atau tempat melekat perhiasan. Kalau cewek tempat melekat perhiasannya di mana? Satu. Terus mana lagi? Gelang. Terus mana lagi? Orang Arab tuh di sini. Betis sama di paha. Itu tempat melekat perhiasan juga. Nah, maka wala yubtina zinatahunna, jangan menampakkan tempat melekatnya perhiasan illa ma zahara minha, kecuali yang biasa kelihatan, yaitu wajah dan telapak tangan. Kemudian wala yadribna, dan hendaklah mereka menutupkan bi khumurihinna, dengan khimar-khimar mereka, ala juyubihinna, terhadap juyub mereka. Jadi yang yang Allah perintahkan menutupkannya pakai apa? Khimar. Bi khumurihinna ala juyubihinna. Juyub dalam bahasa Indonesia adalah wilayah di atas potongan baju. Contoh, tahu v-neck? Maka di atas v-neck itu juyub sampai batas wajah. Contoh, tahu yang round neck? Di atas round neck itu adalah juyub sampai kemudian leher. Maka di sini kemudian khimar adalah kerudung. Hati-hati jangan salah arti. Khimar artinya kerudung, bukan jilbab. Jilbab beda lagi. Seringkali orang Indonesia salah arti. Jilbab 30.001 salah. Itu bukan jilbab, tapi namanya khimar atau kerudung. Kerudung ini syaratnya menutupi juyub, dalam arti menutup sampai batas dada. Itu yang wajib. Jadi menutup sampai batas dada. Lah kalau belum ada sampai batas dada, diulurkan besok sampai batas
dada. Jadi menutup sampai batas dada. Lebih panjang, bagus. Karena kenapa? Karena dia lebih menutup lagi sampai batas dada. Ini tentang himar. Nah, ini contoh himar. Jadi dia menutup sampai batas dada. Jadi kewajibannya sampai batas dada saja. Kalau kemudian lewat, bagus, kurang jangan. Karena itu artinya juyub. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaiannya namanya jilbab. Oke, yang pertama tadi namanya apa tadi? Himar, dalam surat An-Nur ayat 31. Yang kedua, namanya jilbab dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi, kulli azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Jadi anak laki-laki tidak, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang mukmin. Apa yang pernah diperintah Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke atas tubuh mereka. Inilah yang dimaksud jilbab dalam bahasa Arab. Jadi jilbab itu apa? Baju, sejenis baju yang terulur dari atas ke bawah, yang tidak transparan, tidak ketat, dan tidak kemudian menampakkan dalamnya, tidak menampakkan lekuk tubuh. Itu adalah jilbab. Pertanyaannya, boleh nggak kalau dua lapis? Dua potong. Rok satu dan kemudian baju satu. Boleh, insya Allah. Cuma kalau orang Arab begini biasanya dia pakai jilbab, jadi terusan dari atas sampai bawah. Kalau orang Padang namanya baju kurung. Betul. Nah, jadi orang Padang tuh sudah punya tradisi yang bagus. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Orang juga sama, orang Melayu juga ini namanya baju kurung juga. Nah, maka orang-orang zaman dulu memaknai jilbab itu begini, yang tidak transparan, tidak menampakkan lekuk tubuh, dan tidak transparan, tidak menampakkan lekuk tubuh. Nah, ini namanya jilbab. Berarti ada dua pakaian. Satu apa namanya? Yang kedua namanya, cara pakainya gimana? Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik, aurat wanita tadi apa? Segala macam kecuali sama. Maka wanita punya baju namanya baju rumah. Baju rumah itu apa? Baju yang Bapak Ibu biasa pakai di rumah. Itu namanya baju rumah, as-saub. Nah, kalau orang-orang Arab Muslim zaman dulu, ketika mereka pakai baju di rumah, maka mereka keluar baru mereka gunakan jilbab sama kerudung. Jadi jilbab sama kerudung itu pakaian keluar rumah. Untuk sholat tidak perlu pakai jilbab, yang penting menutup aurat. Paham ya? Jadi kalau begitu mukena wajib gak? Itu Indonesia doang itu mukena. Tapi kalau di tempat lain yang wajib itu adalah pakai penutup aurat. Berarti orang Indonesia itu salah kaprah. Justru ketika sholat mereka pakai jilbab, ketika keluar kemudian setelah selesai sholat mereka buka lagi jilbabnya kan ya. Justru harusnya di luar rumah mereka pakai jilbab, gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau contoh misalnya, kalau pakai celana boleh nggak? Dalam Islam nggak, karena jilbab bukan celana. Jadi kemudian jilbab itu baju terusan tadi. Nah, tapi kalau sholat pakai baju celana boleh nggak? Boleh, karena cukup menutup aurat. Tapi kalau keluar rumah harus pakai jilbab dan kerudung. Oke, kalau gitu kita lihat lagi Bapak sekalian. Nih, definisi jilbab menurut ulama-ulama besar yang kita tidak perlu ragukan lagi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian lengkap di atas kerudung, serupa baju kurung yang sekarang. Nah, dan kenapa kemudian tidak boleh kemudian pakai celana kemudian terusan? Karena itu menyerupai laki-laki. Tapi kalau dia mau pakai di bawah jilbab, boleh. Paham maksudnya? Jadi dia pakai celana nih, terus pakai jilbab, boleh-boleh aja. Jadi geraknya lebih enak, lebih kemudian mobile. Ibnu Hazm berkata, jilbab dalam bahasa Arab yang dinyatakan oleh Nabi SAW adalah busana yang menutupi seluruh badan dan tidak hanya sebagian. Jadi baju kurung juga sama. Seorang lagi mengatakan, Ibnu Mas'ud, ini sahabat Rasul yang paling banyak ngapalin Quran, berpendapat kain penutup serupa pakaian lapang yang dipakai oleh wanita-wanita Arab yang seperti selimut menutupi seluruh pakaian. Nah, jadi inilah yang kemudian dimaksud dengan jilbab dan kerudung. Kadang-kadang begini bentuknya. Nah, warnanya hitam. Kenapa? Abaya bukan juga. Yang penting dia baju kurung aja. Nah, apakah pertanyaan harus warna hitam? Nanti kita jawab kalau ada pertanyaan. Kenapa harus nggak warna hitam? Nanti kita jawab. Nah, berikutnya kemudian kita lihat, dan ini dikatakan seperti perempuan Ansor keluar seperti terdapat burung gagak karena tertutup kayak selimut. Inilah namanya jilbab. Nah, maka jilbab ini banyak versinya di Indonesia. Ini juga semuanya jilbab. Dan Nabi memerintahkan bahwa jilbab ini hukumnya wajib. Ini contohnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari raya Id dan kemudian Idul Fitri dan Idul Adha. Gadis-gadis merdeka boleh keluar, yang sudah haid juga boleh keluar, yang sudah kawin juga boleh keluar. Mereka yang sudah haid tidak ikut sholat tapi mendengarkan khutbah. Berarti boleh nggak wanita haid ikut khutbah sholat Idul Fitri?
Boleh. Ingat ya, boleh ya. Tapi tidak boleh ikut sholat. Baca Quran boleh nggak? Boleh, pintar. Yang nggak boleh? Pegang Qurannya. Bacanya boleh. Loh, emang bisa baca tapi nggak pegang Quran? Bisa aja. Yang nggak usah dipegang. Atau pakai sarung tangan, itu boleh baca Quran pas haid ya. Lalu kenapa bisa begitu? Ada dalilnya. Aisyah ketika lagi kemudian umroh sama Rasulullah, tiba-tiba Aisyah dapat bulan. Ketika Aisyah dapat bulan kan dia nggak boleh ikut kemudian ritual kan? Maka Aisyah bilang, Rasul memerintahkanku boleh melakukan segala macam ibadah kecuali tawaf dan sholat. Berarti baca Quran boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah kecuali tawaf dan sholat. Itu yang nggak boleh. Nah kalau gitu kita lihat nih, jilbab seberapa panjang? Yang jelas di bawah mata kaki. Kemarin saya dapat pertanyaan, kalau laki-laki di bawah mata kaki gimana? Nih kata Rasulullah. Kalau ada kemudian laki-laki yang mengulurkan pakaiannya supaya diperhatikan orang, Allah tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Kalau jadi orang yang manjangin kemudian pakainya di bawah mata kaki, kalau laki-laki Allah laknat, masuk neraka. Loh kok Ustaz di bawah mata kaki? Ada ceritanya. Ceritanya apa? Tuh, coba perhatikan. Mengulurkan pakaiannya supaya dilihat oleh orang, merasa sombong. Laki-laki yang mengulurkan pakaian karena merasa sombong, dia masuk neraka. Khususnya terjadi pada jubah. Karena jubah itu urufnya orang Arab. Urufnya orang Arab, kebudayaannya orang Arab, kalau jubahnya di bawah mata kaki bagi laki-laki, dia sombong. Maka Abu Bakar pernah bertanya pada Rasul, ya Rasul, jubahnya di bawah mata kaki ada, gimana? Kata Rasul, nggak apa-apa, Abu Bakar kamu tidak sombong. Berarti kalau kemudian kita pakai celana seperti ini, maka di bawah mata kaki tidak ada masalah karena urufnya tidak ada, kebudayaannya tidak ada. Tapi kalau pakai sarung, pakai jubah di atas mata kaki. Jelas ya, yang bapak-bapak ya? Kalau ibu-ibu harus di bawah mata kaki. Nyapu jalan dong. Kotor dong, tenang, ada hadisnya. Ada seorang wanita bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, yang seorang wanita memanjangkan dan mengulurkan ujung jilbab sambil menutupi kaki, berjalan melalui jalanan yang kotor. Rasul bersabda, tenang, akan dibersihkan oleh jalan yang bersih sesudahnya. Jadi nggak ada masalah. Masalahnya gimana Ustaz? Ya angkat dikit lah dengannya. Masa kemudian digidi-gidi ini dengannya? Kan enggak. Nah maka kemudian itu bisa. Jadi akan dibersihkan oleh jalan yang bersih sesudahnya. Seorang wanita dari Bani Abdil Asyal berkata, ya Rasulullah, kami berjalan melalui jalan yang basah, maka apakah yang harus kami lakukan? Nabi bersabda, bukankah jalan berikutnya lebih baik? Iya, maka jalan yang kemudian baik akan membersihkan jalan yang kotor. Berarti boleh, nggak ada masalah ketika jilbabnya nyapu jalan. Apalagi kemudian ke KJRI. Orang KJRI nggak perlu nyapu lagi. Tapi itu nggak masalah maksudnya. Tidak najis maksudnya kira-kira begitu. Apa yang bisa kita lihat nih? Jilbab tidak tipis dan tidak ketat. Berdasarkan hadis yang tadi, maka jilbab tidak boleh tipis dan tidak boleh ketat. Jelas ya? Yang sudah saya jelasin tadi. Nah kemudian kita lihat lagi. Sorry ini agak ngebut karena memang waktunya terbatas. Supaya kita bisa banyak tanya jawab. Nah kemudian apa lagi? Jilbab gugur bagi wanita tua. Jadi kalau Anda nggak mau pakai jilbab, ada dua kemungkinan. Satu, Anda harus jadi orang gila. Dua, harus jadi orang tua. Karena orang tua boleh tidak pakai jilbab. Umur berapa? Kalau sudah menopause. Gimana? Sebelum 50 sudah menopause, dia boleh menanggalkan jilbabnya. Lihat nih. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung. Menopause kan? Sudah terhenti dari haid dan mengandung, sudah menopause, yang tiada pengen kawin lagi. Tapi kalau dia masih ingin kawin lagi, tetap aja pakai. Tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar mereka, jilbab mereka. Boleh nggak pakai jilbab? Ya? Kenapa? Karena Allah memperbolehkan. Tapi kalau mereka mau pakai jilbab, berlaku sopan lebih baik bagi mereka. Berarti bagi ibu-ibu sudah menopause, mohon maaf, kalau ibu-ibu tetap pakai kerudung, tetap pakai jilbab, itu pahala. Jadi gitu ya. Jadi tetap lebih enak pakai kan ya? Karena itu pahala. Walaupun boleh kalau dia sudah menopause. Berarti kalau ada yang nggak pakai, berarti jangan-jangan sudah menopause. Bukan saya bilang. Nah, itu kita lihat ya. Ini kemudian adalah jilbab gugur bagi wanita tua. Guyon sekalian. Nah, itu kita lihat sekalian. Nih, lihat nih bagaimana cara kalau gitu kita lihat, sorry, sebentar. Nih, lihat bagaimana cara setan menggoda wanita. Nih, lihat nih. Ada cewek sudah pakai jilbab. Lihat nih, setannya keluar. Setan bilang, ngapain lu keluar begitu? Ya, apa kata orang? Kayaknya pucat banget wajah lu. Tuh setan tuh begitu tuh berbisik-bisik. Jangan. Udahlah sedikit make up sudah lebih cakep. Udah dikit aja kan nggak ada yang tahu. Kayak mau pergi ke pemakaman aja lu. Ya ampun, yang mau pakai itu apa? Baju ibumu.
Tuh. Gimana nanti kamu diolok-olok orang? Gara-gara pakai baju ibumu. Waduh, nggak cocok banget sih. Emang seluruhnya ditutupin? Udah dikit keluar rambut nggak apa-apa lah. Tuh, laki-laki nggak akan gigit kamu kok. Akhirnya apa terjadi? Nah, Bapak-Ibu sekalian, itulah kemudian godaannya. Nah, kalau gitu kita lihat, ini salahnya di mana? Saya di mana? Ini saya di mana? Ini saya di mana? Nggak usah ngomong lagi, ini saya di mana? Bukan, saya di mana? Dadanya tidak ketutup kerudung. Ini salahnya di mana? Dan ada belahan. Ini salahnya di mana? Ada belahannya juga, pintar. Kalau gitu apa kemudian jilbab? Inilah jilbab. Jilbab adalah ada khimar, ada jilbab. Ada khimar, ada jilbab. Syaratnya khimarnya sampai ke batas dada. Kemudian longgar dan tidak transparan, menutupi sampai mata kaki. Dan kemudian batas auratnya dalam muka dan telapak tangan. Dan di dalamnya ada mihnah, pakaian dalam atau as-saub tadi. Nah, itulah kemudian yang dimaksud dengan jilbab. Kenapa harus pakai pakaian dalam? Karena gini Bapak sekalian, bukan pakaian dalam-dalam ya, bukan ya, tapi pakaian dalam, pakaian rumah. Kenapa harus pakai pakaian dalam, pakaian rumah? Karena kalau tidak pakai pakaian rumah, langsung ditabrak sama jilbab, pasti kalau ada angin, ngecap. Betul begitu? Dan kalau ada cahaya, nerawang. Usah tahu banget sih, pengalaman Bapak sekalian. Itu maksudnya. Nah, makanya kemudian harus pakai pakaian rumah. Kenapa? Supaya tidak membentuk badannya kalau ketiup angin atau sebagainya. Maka inilah kemudian yang namanya jilbab. Nah, apa keuntungan kemudian jilbab? Satu, hemat Bapak sekalian. Nggak perlu perawatan macam-macam Bapak sekalian. Coba lihat kemudian orang-orang ibu-ibu kepala negara atau ibu-ibu pejabat. Kalau kemudian mau kemudian pergi pejabat kan pakai sanggul kan ya? Nyanggul berapa lama Bapak sekalian? Wah, 3 jam ada Bapak sekalian. Berat 3 jam menyiksa lagi pakai kerudung, selesai dalam waktu 5 menit. Betul Bapak sekalian? Hemat Bapak sekalian. Yang kedua Bapak sekalian, nih nggak katron deso dan ketinggalan zaman. Karena ada yang bilang ini, Ustaz itu kan ketinggalan zaman, pakai orang tua. Alah, justru zaman dulu pakainya kayak begini Bapak sekalian, serba terbatas kan ya. Maka Islam itu pakai modern, ditutup semua kan ya. Nah kemudian apa lagi? Nih Bapak sekalian, aman daripada gangguan. Kita nggak bisa tahu cowok tuh kayak apa. Kita nggak tahu mata cowok tuh kemana, tapi kita bisa melindungi diri kita sendiri. Betul begitu? Contoh, ada nggak yang pernah ngelihat tukang ojek lagi ngumpul? Pernah nggak ngelihat tukang ojek lagi ngumpul di Indonesia? Pernah tukang ojek lagi ngumpul? Iya. Tukang ojek bisa ngumpulnya di mana? Di pangkalan. Oh, tahu banget tukang ojek. Pangkalan ojek. Pangkal ojek biasanya di mana? Di tempat turun angkot. Iya. Benar nggak? Pernah lihat nggak tukang ojek ngumpul kalau lewat cewek seksi? Pernah lihat nggak? Kalau nggak pernah, nanti pulang Indonesia perhatiin. Tukang ojek biasanya kan ketika tukang turun cewek kan ya, kalau ada seksi apa yang terjadi pada tukang ojek? Bukan digodain, dilihatin dari turun sampai hilang dari pandangannya. Apa yang dibayangkan dalam otaknya kira-kira? Bentuk tubuh cewek itu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang nggak maksudnya? Itu laki-laki normal. Jadi kalau dia bilang, oh itu mah laki-laki aja nafsu. Bapak Ibu sekalian, kalau laki-laki gak nafsu, Anda gak jadi Ibu sekalian. Jadi jangan salahin cowok nafsu, itu sudah fitrah. Kalau cowok gak nafsu gak bakal terjadi kita kan sekalian. Maka itulah kemudian cewek-cewek disuruh menutupi supaya mereka tidak diganggu orang. Karena kenapa? Coba lihat nih, yang mana kira-kira aman dari gangguan? Yang sebelah sini atau sebelah sini? Kira-kira kalau cowok cari, kira-kira cari yang sudah ada, yang segelnya masih ada, yang segelnya sudah nggak ada. Pisang goreng atau pisang segit? Pisang goreng atau pisang segit? Saya sudah pernah cerita tentang pisang goreng atau pisang segit? Belum ya? Masya Allah. Oke, kalau itu saya tanya dulu sekalian. Kalau pisang goreng? Kalau pisang goreng? Saya kasih tahu, cewek cuma ada 2 tipe. 1 tipe pisang goreng, 2 tipe lapis segit. Ada berapa tipe? 2. 1 siapa tadi? Yang kedua siapa? Pisang goreng. Semua ibu-ibu bisa buat makan pisang goreng atau tidak? Harganya murah atau mahal? Buatnya mudah atau susah? Jualnya berapa? Berapa? 500 ya? Kalau saya beli 300 diskon nggak? Diskon, kan beli banyak kan tadi ya? Pisang goreng jualnya di mana? Pasar pinggir jalan. Yang beli siapa? Abang-abang. Nah, abang-abang ini katanya. Abang-abang yang beli, mahasiswa yang nggak punya duit karena belinya murah. Kan tanya, cara belinya gimana? Tinggal ngambil aja. Disebarin pisang goreng di nampan. Siapapun boleh datang di situ. Sekarang gini ya, tolong gini ya. Saya mau nanya testimoni daripada pembeli pisang goreng. Bapak-bapak, tolong jawab secara keras-keras. Bapak-bapak demen pisang goreng yang masih hot atau yang sudah dingin? Yang masih hot atau sudah dingin? Cari yang matang atau yang masih mentah?
Bedanya gimana? Bedanya gimana? Pegang-pegang. Pegangnya 11, belinya 1. Itulah nanti pisang goreng. Kalau lapis legit? Kesukaan saya makan lapis legit, Bapak sekalian. Kenapa saya suka makan lapis legit, Bapak sekalian? Karena dari dulu ibu saya demen buat lapis legit. Buat lapis legit, ibu-ibu semua bisa atau tidak semua bisa? Harga bahannya murah atau mahal? Buatnya mudah atau susah? Susah minta ampun, Bapak sekalian. Saya pernah suatu hari saya bilang sama ibu saya, "Nih, buatin saya lapis legit dong, sana beli bahannya." Bahannya mahal atau murah? Mahal. Sampai dulu saya suruh ngocok telur. Ngocok telur itu, Bapak sekalian, walaupun ada alatnya 1,5 jam itu, Bapak sekalian. Betul gitu? Mie udah belum. Mie udah belum. Mie capek nih. Mau makan gak lo? Ya udah kalau gitu mau makan. Ya, saya kemudian tungguin 1,5 jam sampai jadi kemudian adonannya. Saya kemudian taruhin kemudian di loyangnya. Loyangnya panasin dulu, taruhin mentega supaya tidak lengket. Kan katanya, loyangnya kemudian keluarin, masukin 1 lapis. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tipis nanti pecah, terlalu tebal nanti batal. Betul begitu? Lalu kemudian masukin kemudian ke oven. 5 menit, ting, keluar. Masukin lagi 1 lapis lagi. Masukin ke oven. Ting, keluar lagi, masukin 1 lapis lagi, masukin apa lagi, 5 menit, ting, keluar lagi, gosong, tarik yang gosong, masukin lagi yang baru, masukin lagi, 5 menit, ting, keluar. Panasnya minta ampun, Bapak sekalian. Karena dekatnya itu dekat oven, susahnya minta ampun, Bapak sekalian. Tapi setelah 30 lapis, jadi lapis legit. Dijualnya murah atau mahal? Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya, Pak? Berapa harganya? Wajar, nggak pernah beli lapis legit. Berapa harganya? 400.000, tapi yang paling murah di Indonesia harganya 75.000. Seloyak. 75.000 itu yang dijual bebas. Tapi saya pernah makan lapis legit, betul. Saya pernah makan lapis legit yang harga 1 juta. Percaya nggak? Percaya nggak percaya? Tante saya di Batam jual lapis legit harganya 800.000 per loyang. Ada yang premium sampai 1 juta per loyang. Mahal atau murah? Karena mahal, dijualnya di mana? Bakery. Tempatnya dingin, enak, bersih, nyaman, gitu kan ya? Nah, kemudian yang beli siapa? Yang jelas bukan abang-abang. Yang beli siapa? Insinyur, dokter, ustaz. Karena ustaz punya duit ini kan ya. Mau ustaz beli pisang goreng. Ustaz beli lapis legit, gitu kan ya? Cara belinya gimana, Bapak sekalian? Dia masuk ke bakery, dia masuk kemudian ke supermarket, dia lihat sama aja, tak manapun diambil sama, karena jaminan langsung dari pabriknya, Bapak sekalian. Kita kemudian bawa ke kasir, bayar cash tunai, bawa ke rumah, dibuka, dipotong, baru dimakan. Mau anak-anaknya jadi pisang goreng atau segit? Pisang goreng kalau dua-duanya mana bisa? Pisang goreng kalau segit? Bapak-bapak kalau boleh kawin lagi mau pisang goreng atau segit? Enggak berani karena baliknya disiksa. Jangan panggil balik lagi. Oh ya, kita lihat. Nah, ini yang menurut pisang goreng lebih segit, lebih terlindungi yang mana, Bapak sekalian? Paham kan ya? Kita dibeli berdasarkan harga yang kita tentukan. Kalau kita tentukan harga kita 1.000, yang datang cowok yang punya duit 1.000. Kalau kita tentukan harga kita 250.000, yang datang cowok yang punya duit 250.000. Itulah kemudian yang namanya yang datang sesuai dengan harganya. Apalagi Bapak sekalian, dia kemudian dapat pasangan yang sejuk. Seperti yang Allah katakan, orang baik dapat orang baik, orang jahat dapat orang jahat. Hah? Nggak selalu. Kalau dia nabi. Contoh bukan nabi. Fir'aun, istrinya baik nggak? Baik. Nabi Lut, istrinya jahat nggak? Nabi Nuh, istrinya jahat nggak? Kalau setingkat dengan nabi, nggak selalu dia dapat yang baik. Tapi kalau orang biasa, yang baik akan dapat yang baik. Nggak percaya? Felix Show ketika nyari istri, yang ada tulang ikannya di sini. Nggak mungkin, sudah saya bilang kan ya. Dia aktivitasnya di diskotik, saya aktivitasnya di masjid. Gimana bisa ketemu? Kalaupun ketemu, dia nggak akan suka sama saya. Kenapa? Dia bilang, Allah, Felix itu parah. Dikit-dikit Allah, panas kuping gue. Kemudian dia. Nah, kenapa? Karena dia kemudian tidak suka sama orang kayak saya. Maka kalau orang dugem, kira-kira nikahnya sama siapa? Dugem juga. Gitu kan ya? Kayak kemarin kan ya, aktivis masjid nikahnya sama aktivis masjid juga. Nggak mungkin nikah sama aktivis dugem, karena di mana ketemunya? Nah, kalau ada aktivis masjid sama nikah sama aktivis dugem, berarti ada salah satu yang pergi ke dugem atau salah satu pergi ke masjid. Kan itu kan ya? Kan ya? Sederhana hidup itu, sekalian. Kita akan dapat berdasarkan yang kita hidup di situ. Kan itu kan ya? Biasanya tukang sate nikahnya sama tukang sate, dokter nikahnya sama dokter biasanya. Kenapa? Karena ketemunya di situ. Maka saling cinta lokasi namanya. Betul begitu? Kira-kira istri saya orang mana? Orang
IPB juga. Loh, ketemunya di mana? Cinta lokasi Ibu sekalian ketika lagi nyangkul. Itu jadi. Tapi itu maksudnya adalah kenapa? Bahwa yang baik akan dapat yang baik, yang jahat akan dapat yang jahat. Nah, begitu kita lihat. Spesial, kenapa? Hanya sedikit yang mau bersyukur. Qalilan ma yashkurun. Ketika ibu pakai, apalagi di LA, itu insya Allah pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena di Indonesia pakai kerudung biasa. Pahala ada, cuma biasa. Di LA lebih besar pahalanya, kenapa? Karena kata Rasulullah, sebuah pahala orang tergantung tingkat kesulitan. Nah, jadi semakin sulit semakin bagus itu, pahalanya semakin banyak. Tadi pun ya, nah itu kemudian karena pahalanya semakin banyak, buatlah. Apalagi aman daripada Allah. Nah ini kemudian, ini yang paling berbahaya. Coba lihat dulu sekalian. Ketika Rasul Isra Mi'raj, ketika Rasul Mi'raj, ada dua golongan yang Rasul lihat di neraka. Satu siapa? Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Siapa dia? Pemimpin yang tidak adil. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, kasiyatun ariyatun. Wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti bunuh unta yang miring, suka goda laki-laki. Nah mungkin ibu-ibu enggak, tapi coba lihat anak-anak zaman sekarang di Facebook. Kira-kira gimana fotonya? Foto dari atas. Gitu kan ya? Nah gitu kan ya? Terus apa lagi? Pakai cahaya gitu ya. Supaya kenapa? Supaya menggoda laki-laki. Ngomongnya di-cute-cutein. Gimana kan? Kamiu gitu kan ya. Aku gitu kan ya. Cemut ya. Kayak gitu-gitu kan ya. Nah, itu kemudian di-cute-cutein itu. Bahaya itu. Paham maksudnya? Oke, itu hati-hati. Jangan jadi dari itu. Bahaya kalau ada. Kenapa? Itu tuh hati-hati itu. Nih, berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok, kepala mereka seperti bunuh unta yang miring, dan wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan bahkan tidak mencium baunya. Apa ini maksud dalam bunuh unta yang miring? Yang kemudian pakai kemudian tinggi-tinggi. Pernah lihat tuh? Ada yang pakai satu sini, dua sini kayak Twin Tower. Dua kan ya. Kadang-kadang pakai tinggi, baru gede banget. Kadang-kadang tunggu. Ini kerudung atau tumor otak kan ya. Tapi ini adalah seperti itu. Jadi jangan main macam-macam nih. Biasa aja. Bulat itu bagus. Lah kalau saya punya rambut gimana? Digelunglah ke bawah. Jangan digelung ke atas. Karena kalau digelung ke atas seperti bunuh unta. Yang nggak boleh apa? Membuat laki-laki kemudian mengangkat kepalanya untuk memperhatikan dia. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Kalau seandainya laki-laki sampai kemudian mengangkat kepala untuk melihat dia, itu sudah termasuk tabarruj. Jelas ya? Jadi boleh nggak berdandan? Boleh, selama laki-laki masih merasa lazim. Boleh nggak pakai baju selain hitam? Boleh, asal tradisi di situ memperbolehkan selain warna hitam. Gampangnya begini, warna hitam itu di Arab itu pakaian biasa. Kalau bapak ibu, bukan bapak, kalau ibu-ibu di Arab pakai baju pelangi, itu tabarruj. Paham maksudnya? Karena di Michael itu ada pelangi satu, pasti cowok-cowok gitu semua, siapa itu? Gitu kan ya? Nah itu tabarruj di situ. Tapi kalau di sini pakai baju pelangi, that's okay. Karena apa? Karena uruf di sini berbeda, tradisi di sini berbeda. Contoh, orang Malaysia sama orang Indonesia, bajunya mana yang lebih norak? Corak Malaysia atau corak Indonesia yang lebih norak? Bagi kita, karena kita tidak terbiasa dengan norak kayak begitu. Baru kalau di Malaysia pakai baju norak bagus, karena itu biasa. Tapi kalau kemudian di situ kita pakai kemudian baju hitam-hitam, mungkin kita jadi diperhatikan. Paham ya maksud saya? Nah jadi itulah maksudnya tabarruj. Tabarruj sudah sampai laki-laki memperhatikan untuk melihat dia. Makanya ada ulama-ulama, ada beberapa ulama yang bilang kalau pakai baju hitam-hitam membuat Anda diperhatikan orang, lebih baik hindari. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, jadi hadisnya kuat ini. Nah, jadi itu yang kemudian dimaksud dengan tabarruj. Jadi kemudian kalau berhias boleh nggak? Selama itu lazim, silahkan. Ya, pakailah kemudian bedak dikit-dikit. Jadi kamu jangan sampai patung, bukan patung, apa namanya? Topeng. Nah, itu diperhatikan orang. Nah, itu bahaya. Nah, lalu itu tidak lagi. Nih, memang betul susah, tapi Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali terasing. Dan megang Islam pada saat itu seperti memegang bara api. Memang panas, Bapak sekalian. Tapi insya Allah, Allah akan ganjar kita dengan pahala 50 orang sahabat. Enak nih, pahala sahabat kita dapat 50 orang, apalagi di LA lebih parah lagi. Nah, makanya karena itulah bersyukur kepada Allah insya Allah kita dapat pahala. Jelas gimana ini? Kalau nggak jelas bagus, silakan bertanya kalau tanya nggak jelas. Nah, kalau jelas bagus. Silakan. Ada nih yang bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh kalau mau. Yang tadi juga boleh, terakhir boleh. Silakan. Ada mungkin? Ada? Jelas tentang kerudung dan jilbab? Jelas. Silakan. Ada mungkin? Ada silakan. Boleh. Ya.
Ya, bagaimana dengan seorang wanita yang belum berjilbab? Apakah amal ibadahnya sah atau tidak? Amal ibadah tidak bisa dikaitkan satu sama lain, seperti yang saya katakan kemarin. Berarti seorang wanita yang berjilbab, wanita yang kemudian tidak berjilbab, sholatnya sah nggak? Selama sholatnya menutup aurat, maka sholatnya sah. Ya, ya. Tapi selama dia membuka aurat, maka dia mengurangi pahalanya juga. Sama kayak orang, mohon maaf, yang memelihara anjing. Gitu kan ya? Kenapa kemudian orang memelihara anjing kemudian kurang? Karena Rasul katakan orang yang memelihara anjing pahalanya kurang. Tapi dia pahalanya ketika sholat gimana? Ya kalau sholatnya benar, sah. Tapi pahalanya dikurangi terus. 2 kirot setiap hari kata Rasulullah. 1 kirot itu sebanyak apa? Saya nggak tahu sebanyak apa. Jelas 2 kirot. Ketika itu dikurangi. Tapi kalau saya sayang banget sama anjing saya gimana? Ya udah, life is choice. Hidup adalah pilihan. Nah itu kemudian sama kayak benar orang beruntungan. Nah kalau gitu orang yang nggak beruntungan, pahalanya diambil terus daripada dia, karena dia berdosa di saat yang sama. Nah karena itu ya ini ya, berpakaian kemudian tertutuplah, berhijablah, dan kemudian berbuat baiklah. Ada yang lain? Silakan. Boleh silakan. Pakai ini bu, silakan. Boleh dibantu. Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bertanya kalau misalnya pakai jilbab, tapi Kelakuannya? tapi kan kerja, terus kayak gitu ada uniform. Ya. Terus misalnya contohnya nurse, you have to wear ngomongnya healthy with self-indulge. Ya itu habits. Kamu sudah tidak sadar bagus. Terus mesti pakai scrubs kan? Ya. We can't have things hanging. Ya. Jadi masuk masukin ke dalam. Betul. Terus kadang-kadang kalau Tidak pakai bisa dilebarkan sampai dada. iya, jadi kan mesti masuk ke dalam. Terus dia gitu, bahkan kalau mesti pakai full hijab, pakai stetoskop susah. Ya. Jadinya kadang-kadang suka mesti pakai turban. Ya. Is that okay? Oke. Nah, dalam kemudian ilmu kedokteran, dalam kemudian perkara-perkara seperti kedokteran dan di mana memang perlu kemudian orang itu kemudian untuk tidak melebarkan jilbabnya, karena memang betul kan ya, orang lagi kemudian bedah, kalau kemudian jilbabnya ketinggalan di situ kira-kira. Nah, dalam perkara-perkara seperti ini dibolehkan dalam ukuran medis. Karena perkara medis mau diperbolehkan, perkara-perkara dilarang. Contoh, saya datang ke dokter, dokternya cewek, penyakitnya mohon maaf penyakit kelamin, boleh nggak saya buat kemudian aurat di depan cewek dokter tadi? Boleh. Tapi selama dari dokter laki-laki, kenapa nggak saya dokter laki-laki? Katanya itu maksudnya. Tapi kalau terpaksa boleh nggak? Boleh. Karena itu dalam medis diperbolehkan. Rasul memperbolehkan juga pada zaman dulu. Jadi, tapi kita tidak kemudian membiasakan seperti itu. Memang pada saat-saat yang perlu saja kita melakukan seperti itu. Gitu kan ya? Oke, silakan boleh. Ya silakan. Ada mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti saya ini Pak ya, Ya. saya pakai ini kerudung Ya. tertutup sampai dada, tapi baju saya tertutup sampai di leher. Ya. Dan usia saya sudah Menopause. menopausnya 50 sekarang 60 tahun. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu pernyataan atau pertanyaan Ibu? Harusnya ditutupkan di Islam, oke. Oke, apa boleh? Jawabnya boleh Ibu, karena Ibu sudah menopause. Nah, tapi kemudian kalau bagi orang yang belum menopause, tidak boleh kemudian kalau kemudian sampai kemudian di situ saja. Tapi harus ditutup sampai ke dada. Lah, pakai bajunya baju longgar. Bapak Ibu sekalian, tujuan orang memakai jilbab supaya tidak kelihatan lengan tubuhnya. Ya, karena kalau kemudian kerudungnya tidak dipanjangkan sampai dada, there is a chance di mana kelengkung tubuhnya bisa kelihatan. Ya kan ya? Nah jadi itu tetap harus dipanjangkan sampai ke dada. Kalau ibu sudah selesai urusannya, karena sudah sampai kayak tadi kan ya, jadi nggak ada masalah. Oh silakan, boleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bertanya masalah habit sekarang nggak masalah. Boleh. Sekarang kalau habit itu kita mendidik anak dari kecil. Sekarang yang saya tanyakan karena anak saya udah remaja gitu, mungkin telat, saya bisa bilang telat. Ya. Bagaimana saya untuk memulai? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sudah gede, dia sudah punya free will. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya mengandalkan habit semata, tapi harus ada persuasi. Dan persuasi yang paling bagus adalah persuasi secara emosional. Caranya gimana? Ingat Witing Tresno jalanan Soko kuliner. Ya, berarti ajak makan dulu. Kuliner dulu. Karena orang yang kuliner itu biasanya akrab. Jadi gini contohnya,
kita coba lihat, kita coba hitung secara garis kasar, kenapa anak kita mulai membantah? Jawabannya gampang, jawabannya mudah. Berapa jam dia berada di sekolah? 8 jam. Berapa jam dia ngomong sama kita? Sehari berapa jam? Yang ngomong benar-benar ngomong 2 jam. Kalau 4 jam kan ya? Berarti yang dia lebih dengar teman-temannya atau kita? Wajar berarti kan ya? Nah berarti ingat waiting Tresno jalanan Soko Kuliner tadi. Berarti semakin banyak kita menghabiskan waktu sama dia, semakin mungkin dia mendengarkan pada kita. Maka saya secara pribadi, kalau kemudian sama anak saya yang kemudian berusia 5 tahun, saya nggak punya anak yang kemudian lebih daripada 5 tahun, karena anak saya paling gede 5 tahun. Yang saya biasakan dan saya rasa itu berlaku pada orang yang sudah tua juga, kita harus punya quality time. Quality sekaligus quantity time. Yang saya lakukan pada anak saya Alila itu adalah saya punya waktu, saya dalam 1 bulan minimal saya punya waktu 1 atau 2 hari saya ajak dia berdua aja. Ini adalah father and daughter time. Ibunya nggak boleh ikut, adik-adiknya nggak boleh ikut. Ini urusan saya sama dia. Karena masalah pendidikan adalah transfer of karakter, bukan transfer of knowledge. Karena transfer of knowledge semuanya tahu, tapi transfer of karakter. Saya membentuk dia supaya dia tahu dan dia paham bahwa bagi dia bapaknya adalah hero. Ya, berarti kalau kemudian kadar kebiasaannya apa? Kadar kebiasaannya adalah kalau dia sudah gede dia ditanya mau nikah sama siapa? Saya mau cari cowok yang kayak bapak saya. Itu maksudnya. Supaya kenapa? Supaya dia mendengarkan. Dan nah, maka ini juga memang dimulai awal susah. Kayak saya sama bapak saya masuk Islam. Hubungan antara orang tua dan anak di orang-orang Chinese itu rigid, kayak bos sama karyawan. Bapak saya nggak pernah bilang makasih, nggak pernah bilang maaf. Saya juga nggak pernah bilang makasih, nggak pernah bilang maaf. Kebayang nggak maksudnya? Sangat-sangat geli menurut saya. Kalau kita mau membuat suatu hal yang kemudian guyon, itu nggak pernah. Jadi apa kemudian ketika dibesarkan cara seperti itu, banyak di antara kita orang tua ingin terlihat keren di hadapan anak, ingin terlihat garang di hadapan anak, karena kita nggak mau anak kita kemudian memperlakukan kita secara apa namanya kurang ajar. Karena kita nggak mau mereka kurang ajar sama kita bertindak keras sama dia dan nggak pernah kemudian membuat suatu kelembutan, nggak pernah meluk, nggak pernah bilang saya sayang sama kamu, saya kangen sama kamu, karena nggak bilang gitu. Yang bilang alhamdulillah bagus. Tapi kalau belum itu ada yang salah kalau ada yang nggak bilang gitu. Maka kemudian gimana cara untuk meruntuhkan Taiwan ini? Susahnya minta ampun. Pertama saya masuk Islam, saya meruntuhkan Taiwan ini sama bapak itu susah. Cium tangan bapak saja susahnya setengah mati. Gitu Ustaz? Iya. Terus sekarang bisa nggak cium tangan? Alhamdulillah udah bisa cium tangan. Gimana caranya? Saya mikirin, saya lihat bapak saya makin lama makin tua, makin putih kemudian rambutnya, saya bilang, oh suatu hari dia bakal duluan daripada saya kayaknya. Itu kan ya? Saya nggak tahu sih. Bisa jadi saya duluan kan ya? Tapi kan secara logika kan pasti kan kita pisah. Itu kan ya? Maka saya bilang saya nggak mau, saya nyesel ketika nanti di kuburan dia, saya mulai nyesel bahwa saya nggak sempat dakwah sama dia. Saya ambil tangannya, saya cium. Apa yang dulu? Bener sudah gila. Bukan main itu aneh, geli gitu maksudnya loh. Rasanya geli gitu maksudnya. Tahu kan maksudnya kan? Lucu, geli, ini anak sudah gila maksudnya. Memang, tapi lama-lama udah biasa. Ini biasa ambil tangan cium udah biasa. Ibu saya juga udah biasa ambil tangan cium. Nah sekarang apa terjadi? Setiap kali saya beli malam kita SMS-an. Kita kemudian apa namanya WhatsApp. Yang itu gak akan terjadi seumur hidup bagus sekalian. Dulu apa terjadi? Ketika diambilin rapor saya merasa malu. Saya merasa kayak jadi dua orang yang berbeda. Ketika sama orang tua saya diem. Saya nggak banyak guyon, saya diem aja, orang serius. Kalau jawab diem. Tapi kalau di luar anggaran orang tua, saya merasa bahagia. Kalau anda jadi orang yang berbeda, takkan sama teman sama orang tua bahagia. Terus kalau dia nanti ini terlalu bebas gimana? Kalau dia malah merendahkan gimana? Ada tekniknya di mana orang tua tetap punya harga diri. Yaitu dengan agama Islam tadi. Maka orang tua punya dalil orang tua, anak punya dalil anak. Makanya di dalam Islam seorang orang tua tidak boleh diperkenankan mengatakan kamu sudah saya lahirkan, tahu nggak? Kamu nggak tahu balas budi kamu ya? Itu bukan dari ibu, jadi bukan ibu yang pantas mengucapkan itu. Yang pantas mengucapkan itu adalah anaknya. Ibu sudah melahirkan saya. Karena itu tidak pantas dan kemudian tidak membalas budi ibu, tidak pantas dan menyakiti hati ibu. Itu dalil bagi anaknya. Dalil bagi ibunya adalah anakmu itu adalah amanahmu yang kalau kamu lahirkan harus ada ibu. Tapi bukan dalil anak. Anak zaman sekarang kebalik-balik sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, kamu tuh sudah saya lahirkan setengah mati tau nggak? Bertaruh nyawa, kamu nggak terima kasih. Anaknya bilang, siapa yang minta dilahirkan sama kamu? Emang mau milih? Itu amanah daripada Allah tahu. Itu masalah. Ya, kenapa? Karena agama tidak diajarkan bagi dia. Tapi kalau agama diajarkan bagi dia, insya Allah dia tahu dari dia dan ibu tahu dari ibu. Dalil orang yang berhutang adalah segera membayar hutang. Dari orang yang ngutangin, kasih dia tengah waktu.
Jangan terbalik. Jangan orang yang kemudian ngutangin bilang, tahu nggak? Kalau kamu mati masih ada utang, kamu nggak masuk surga. Nggak begitu. Harusnya itu dalil yang ngutang, bukan dalil yang ngutangin. Paham ya maksud saya ya? Sama kayak saya cerita tentang laki-laki dan wanita kemarin tadi masih ingat kan ya? Dalil wanita adalah kemudian Rasul berkata, kalau saya boleh menyuruh wanita untuk sujud pada laki-laki, saya suruh kamu sujud pada suamimu. Kan ya? Tapi dalil bagi laki-laki bukan itu. Dalil bagi laki-laki, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik pada istrinya. Jangan dibalik. Istrinya, bukan ibunya. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik bagi istrinya. Loh, ada yang udah nanya pada saya, Ustaz, tapi suami saya Ustaz, itu suami saya zolim Ustaz. Kenapa? Karena dia suka perhatian pada ibunya. Terus saya tanya sama dia, kamu pilih aku atau ibumu? Jangan kasih suami pilihan sulit untuk sekalian. Pernah tahu mas sekalian? Jangan kasih suami pilihan sulit. Seorang ibu yang baik ketika jadi ini, ada orang yang bilang, ibunya baru bilang, nah kalau nanti kemudian saya sama istrimu ketemu di danau, siapa yang duluan kamu selamatkan? Aku atau istrimu? Gitu ya. Jangan kasih pilihan sulit. Gitu ya. Kalau ibu yang baik akan berkata, nah kamu kemudian langsung pergi ke sana, selamatin istrimu karena hidupnya masih panjang sama kamu. Aku tinggal sedikit lagi, biarlah aku mati demi kamu. Itu adalah ibu yang baik. Tapi istri yang baik berkata pada suaminya, selamatkan ibumu dulu, karena ibumu sampai mati adalah kemudian milikmu, sedangkan aku adalah baru milikmu sekarang. Paham maksudnya? Jangan dibalik. Jadi jangan dikonfrontasikan antara mertua dan kemudian istri. Itu menyakitkan bagi laki-laki. Stres, tau nggak Bapak sekalian? Lama. Yang waktu Rasul menanya siapa yang berhak saya sembah, Ya. tapi jawabnya itu kan ibumu. Sampai 3 kali. Betul. Nah itu gimana? Nah, karena itu Cuma yang mana dia udah beristri. Betul, itu yang saya bilang tadi, bahwa seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Tapi seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan. Ya kan ya? Tapi seorang ibu yang baik tidak akan menggunakan dalil itu bagi anaknya. Itu dalil bagi istrinya dan dalil bagi anaknya. Bahwa kalau kemudian anak itu kemudian tahu bahwa itu adalah ibunya, itu adalah kemudian memiliki dia sampai mati. Tapi seorang ibu yang baik tidak akan menggunakan dalil itu untuk kemudian mengkonfrontasikan antara istri dan anaknya. Karena itu juga anaknya juga itu yang cewek itu. Bisa dipahami dari saya? Nah inilah kemudian seorang yang bijak sebagai suami istri. Kita punya dalil masing-masing. Yang kayak anak tadi, nggak boleh dia bilang, siapa yang pilih dalil sama kamu? Nggak boleh. Tapi dia harus berpikir, itu yang melahirkan saya harus berbakti sama dia. Pahami ya maksud saya ya? Nah jadi dengan pendidikan quality time, coba bawa anaknya yang sudah gede, coba bawa kemudian kemana? Ambil deh waktu 7 hari, umroh bareng, berdua aja. Gak ada duit, carilah. Kan there is a will, there is me, betul, bertanya. Jadi carilah duitnya. Pergi 7 hari umroh, berdua aja sama kemudian daughternya. Nah itu memang awalnya agak geli tuh. Tapi lama-lama insya Allah dia pulang dengan kemudian rasa yang kemudian lebih enak lagi. Gitu kan ya? Karena ingat, orang yang menghabiskan waktu bersama akan muncul cinta di antara mereka, walau mereka menghabiskannya secara terpaksa. Ya? Jadi kalau 2 orang dikumpulin tuh pasti muncul rasa cinta. Kita udah berapa hari? 9 hari. Muncul rasa cinta di antara kita? Ya. Kayak apa aja? Langsung gitu. Langsung gitu. Lah kalau Bapak Ibu sudah 9 hari bermasing gak ada rasa apa-apa, itu berarti aneh. Ya? Berarti itu wajar. Kira-kira kemudian besok Ustaz kali sudah terakhir, kayaknya sedih banget. Itu bagus. Kenapa? Itulah hasil daripada dengan pertemuan 9 hari. Karena kita selalu bersama kan ya. Maka muncul rasa cinta. Itu sama anak berlaku hal yang sama. Tapi masalahnya kita nggak mau mulai karena kita geli. Kenapa? Kalau orang cinta berlokasi minta kawin bahaya. Nah kalau itu bukan cinta, nafsu itu. Kalau cinta itu banyak. Makanya Rasul termasuk yang salah satu sunnah adalah mengucapkan pada saudaranya, Anna uhibbuka fillah. Kalau pada sesama perempuan, Anna uhibbuki fillah. Itu adalah salah satu sunnah. Maka Rasul mengatakan, tidak beriman seorang muslim sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Maka sunnahnya ketika bertemu dengan saudara mengatakan, Anna uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah, bukan nafsu, bukan homo, bukan, tetapi mencintaimu karena Allah. Jadi itu boleh. Oke, silakan kembali lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masalah hijab. Oke. Tadi kalau yang saya tangkap adalah basically-nya ada dua. Bahwa kalau perempuan muka, tangan dan kaki. Muka dan telapak tangan saja. Kaki termasuk aurat. Oke. Kemudian laki-laki adalah sampai ke lutut. Pusat kayak gitu.
Kemudian dalilnya lagi yang lain adalah memanjangkan sampai ke bawah. Bagi perempuan. Bagi perempuan. Kemudian laki-laki juga memanjangkan ke bawah sampai tidak glosor, kemudian sampai tidak menimbulkan rasa sombong. Tidak, Pak? Nah, kemudian karena dari itulah perempuan tidak boleh memakai celana panjang. Ya. Betul. Kemudian Pak Elit juga bilang, tapi laki-laki boleh pakai celana panjang. Ya. Saya mengerti kalau perempuan tidak boleh pakai celana panjang karena ada dalil lagi yang mengatakan berlenggak-lenggok. Bukan tasyabuh, menyerupai laki-laki. Oke, menyerupai laki-laki. Atau misalnya tadi juga dibilangin berpakaian yang seperti telanjang. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya satu, kenapa laki-laki dalilnya seperti itu, kenapa laki-laki boleh bercelana panjang? Ya. Kemudian berarti itu kan unfair, gitu, Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau si perempuan ini memakai bajunya dipanjangkan tapi tidak sampai ke bawah, tapi di dalamnya memakai celana panjang yang sampai ke bawah. Ya. Mengingat situasi dan kondisi. Ya, terima kasih. Kalau dikatakan antara fair dan unfair, memang laki-laki wanita tidak fair. Kita sudah bahas itu kemarin kan ya, bahwa memang laki-laki dan wanita memang tidak sama. Karena itu perlakuannya memang berbeda. Karena itulah kemudian, kenapa kemudian laki-laki boleh memakai celana? Karena memang dari dulu sudah lazim laki-laki memakai celana. Satu. Yang kedua, memang itulah karena pakaian lelaki tidak dibatasi dengan seperti perempuan. Yang kedua kemudian, kenapa kemudian perempuan tidak pakai celana? Tadi sudah Bapak katakan tadi, maka itu adalah fair. Dan kemudian, gimana kemudian kalau kemudian dia pakai kemudian celana, baju yang segini kemudian pakai celana? Dalam pandangan saya tetap tidak diperbolehkan. Kecuali kemudian dia selimuti dengan tubuhnya, jilbabnya sampai di sini. Maka Ibnu Katsir mengatakan terlihat kemudian bawahnya kemudian celana yang masih it's okay. Ada yang pernah pergi ke umroh ketemu dengan orang Iran? Orang Iran jilbabnya kayak gimana? Jilbabnya kayak gimana? Cadur namanya. Cadur itu kayak gimana? Kerudung sampai ke bawah. Jadi dia mau pakai kerudung langsung bawah, langsung dikepit pakai tangan ya. Nah, dikepit pakai tangan. Nah, kemudian sampai ke bawah itu kemudian masih kelihatan dikit kemudian ini apa namanya? Celananya. Nah, that's okay. Kalau masih kelihatan dikit segini, that's okay. Tapi kemudian kalau kemudian kelihatan agak lebih banyak, itu bukan merupakan jilbab yang kita pahami karena tadi terulur dari atas sampai ke bawah berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59 tadi. Itu kira-kira. Tapi Pak, berarti Pak Ferry kan bilang kalau laki-laki celana panjang hanya berdasarkan lazim, tidak berdasarkan dalil. Sedangkan harusnya kita menjadi memiliki lazim, apalagi nanti kalau misalnya dikaitkan pakai celana panjang seperti kita sekarang ini adalah kebiasaan non muslim ya, artinya kita juga dilarang mengikuti kebiasaan mereka. Kebiasaan non muslim berpakaian seperti ini begitu, bukan kebiasaan orang Islam begitu. Artinya nanti kan ada lagi kita dilarang mengikuti kebiasaan yang non muslim kan begitu. Jadi gini Pak, yang dimaksud dengan tasyabuh bil kufar, yang dimaksud dengan tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang yang kafir adalah mengikuti kebiasaan mereka yang berkaitan dengan akidah. Nah, beda dengan tasyabuh dengan menyerupai laki-laki. Bagi perempuan itu beda dalilnya. Jadi kalau kemudian bagi perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki pakaiannya. Tapi kalau bagi kemudian yang tadi Bapak katakan itu tasyabuh bil kufar, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir dalam arti menyerupai ibadah mereka. Contoh misalnya, orang-orang kafir kemudian kalau ulang tahun ngapain? Cium lilin, minum minuman keras dan sebagainya. That's not our tradition. Itu nggak boleh. Tasyabuh bil kufar. Orang-orang kafir ketika New Year apa yang mereka lakukan? Celebrate pesta sesuai. That's not our tradition. Maka itu kemudian yang disebut dengan tasyabuh bil kufar. Dan ya, nah, jadi itu kemudian yang dimaksud tasyabuh bil kufar beda dengan tasyabuh dengan yang menyerupai laki-laki. Jadi kira-kira gitu. Oke, ini lain sebenarnya ada bu? Gimana kalau misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas sekali yang tadi Pak Ustadz jelaskan tentang perempuan. Bagaimana kalau perempuan itu tomboy? Jadi dan itu bukan keinginannya, karena itu kan turunan. Ya, tergantung mungkin dari kebiasaan dari keluarga, bawaan dari pergaulan. Dan faktor-faktor lain yang menyebabkan dia bisa seperti itu, dan itu bukan keinginannya. Nah, itu kan udah menyerupai laki-laki ya, gitu. Nah, itu gimana hukumnya? Oke, kemarin pas banget saya pernah ditanya tentang LGBT. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transseksual. Biseksual itu apa?
Kalau listrik AC/DC. Kalau transseksual tahu? Oke, berarti tahu ya, LGBT tahu kan ya? Nah, pertanyaan saya, homo lesbi itu keturunan atau penyakit? Penyakit. That's right. Lesbian, gay, dan itu adalah contagious, dilatih. Pertanyaan berikutnya, di mana biasa ditemukan orang homo? Di mana? Di Indonesia juga ada di mana? Produksinya di mana? Bukan, produksinya di mana? Salon, betul. Salon itu paling banyak orang-orang kemudian gay. Kenapa? Karena dilatih. Dia berinteraksi dengan wanita, dia mirip kayak wanita. Berarti itu pilihan atau paksaan? Kecuali orang yang lahir dengan kromosom ganda. Nah, ini yang dimaksudkan ya. Contoh, perempuan punya kromosom XX. Membelah jadi X sama X. Laki-laki punya kromosom XY. Ketika membelah jadi X sama Y, berarti yang menentukan anak laki-laki atau perempuan adalah laki-laki. Kadang-kadang kromosom laki-laki X-nya nggak berubah, nggak bisa membuahi telur yang sama. Kalau telurnya ada dua, jadi anak kembar, cewek cowok. Kalau telurnya kemudian beda dan itunya beda, jadi anak kembar, cewek-cewek atau cowok-cowok. Tapi kalau nggak belah satu, X-Y nggak belah, membuahi satu kemudian telur, dia jadi berkelamin ganda. Ini kasusnya jarang banget. Ya, ini kasusnya jarang banget. Nah, kalau Islam gimana menghadapi kasus begini? Dalam menghadapi kasus kelamin ganda, Islam gampang. Zaman dulu ketika belum ada teknologi, maka ada orang yang berkelamin ganda. Mohon maaf, dia punya kelamin laki-laki, dia punya kelamin perempuan. Maka pada saat itu hakim menyuruh dia untuk kencing. Keluar dari yang mana? Kalau keluar dari yang laki-laki, berarti dia dihukumi laki-laki. Kalau keluar dari yang perempuan, dia dihukumi perempuan. Kalau sama-sama keluar gimana Ustaz? Ada juga caranya. Hakim yang perlu kalau sama-sama keluar yang diukur yang paling jauh yang mana? Berarti kalau empat, nah kalau yang umur berarti nggak berkembang. Berarti yang diukur yang paling jauh, yang paling berkembang kelaminnya. Karena seiring dengan waktu bisa kelaminnya hilang. Yang satu. Nah kalau kemudian dua-duanya sama-sama jauh gimana? Zaman sekarang sudah ada tes gen dan ada tes hormon. Di situ bisa diketahui dia laki-laki atau perempuan. Seperti kasus Dorce misalnya. Dorce itu sudah saya konfirmasi. Dorce itu sudah saya konfirmasi. Orang-orang yang kemudian mengetahui faktanya mengatakan pada saya walau misal bahwa Dorce berkelamin ganda. Berarti dia boleh pilih sesuai dengan apa yang boleh dia paling dominan. Bisa dipahami? Tapi kasus-kasus yang lain is not turunan. That's contagious. Dan bayangkan apa yang jadinya kalau itu dilegalisasi di Amerika. Mommy and mommy, daddy and daddy. Bagaimana membentuk anak yang baik? Kan sudah saya katakan kemarin, orang perlu bapak atau orang perlu ibu untuk perkembangan hidup dia. Ya kan ya? Nah itu tidak itu bukan main yang baik dan itu mengulang lagi tradisi Nabi Lut. Yang diazab Allah. Kan itu tadi? Nah, jadi gitu. Jelas ya tentang yang ini yang LGBT jelas ya. Nah kalau kemudian tomboy gimana? Tomboy itu pilihan atau paksaan? Itu pilihan. Ada nggak yang dulu tomboy sekarang jadi feminim banget? Ada, pasti banyak yang dari ibu ini. Jangan buka kartu dong maksudnya. Saya tahu, tapi ya pasti ada. Dan itu maksudnya orang bisa berubah. People change. Manusia itu bisa berubah kalau dia mau. Oke, last one. Satu lagi. Boleh silakan. Ini Pak untuk trik orang Yahudi menghancurkan Islam, ya. Salah satunya yaitu melalui makanan. Ya, food, fun, and fashion. Ya, terus melalui dan melalui fashion, melalui pakaian. Nah, khususnya untuk kami ibu-ibu yang berada di sini, terutama yang mempunyai anak teenager, itu sangat mengingatkan kepada anak-anak kami butuh benar-benar pendekatan yang sangat kuat supaya mereka tidak terpengaruh model-model yang tidak baik. Nah itu gimana ya Pak Ustadz? Karena itu tidak mudah ya. Terutama di Amerika. Ya, saya tahu persis saya tahu persis banget kesulitan Bapak Ibu semua terjadi di Amerika. Saya tahu persis banget ketika kerja, ketika kemudian ia berhadapan dengan masyarakat, ketika berhadapan dengan segala macam. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini lebih penting daripada di Las Vegas. Karena di Las Vegas kerjanya lebih bermacam-macam mereka.
ada yang jadi kemudian kasir, bartender. Itu ya memang saya itu sulit. Tapi coba mintalah pada Allah kemudahan. Itu satu, minta pada Allah kemudahan. Niatkan dari awal minta pada Allah kemudahan, karena kita nggak akan berhasil tanpa kemudahan bantuan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibu sekalian, biasakan dari kecil. Biasakan dari kecil sehingga mereka tahu inilah pakaian mereka. Hati-hati, jangan berpikir dia masih kecil kok, biarin aja dia masih buka-buka. Hati-hati, jangan seperti itu, karena kita perlu latih mereka dari kecil. Oh, anak-anak yang mulai dari kecil disuruh itu nanti stres sekali. Bapak ibunya kali yang stres, anaknya ikut aja biasa orang tuanya, kan ya? Nah, jadi artinya adalah biasanya dia dari kecil dan anggap itulah pakaian dia. Dan yang paling penting adalah nanti ketika dia dewasa dia pasti akan banyak pertanyaan. Kenapa yang lain buka dan saya harus tutup? Kenapa yang lain gak seperti saya? Maka harus dijelasin dari awal bahwa semua itu dialami karena Allah. Atau harus dijelasin dari awal, dan itu memang sulit. Karena itu saya punya anak 5 tahun dan sekarang saya sudah merasakan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa saya gak boleh temenan sama dia? Kenapa saya gak boleh temenan sama tetangga? Tetangga saya kan muslim semua. Waktu itu tau gak apa yang terjadi ketika dia berumur 4 tahun? Kan saya bilang begini, kita itu muslim. Muslim itu adalah satu-satunya masuk surga. Benar gak Bapak sekalian? Benar kan ya? Terus kemudian ketika pindah rumah, tetangga sebenarnya orang Chinese. Tetangga datang ke rumah sama anaknya. Anak saya nggak mau main. Saya bilang nggak apa-apa, main aja udah nggak apa-apa. Dia bilang begini, enggak kan dia bukan muslim, saya muslim. Ada ibunya tuh. Terus ibunya bilang, emang kenapa kalau bukan muslim? Kan kalau orang muslim yang cuma masuk surga. Nanti saya. Oke, kalau gitu selesai kan ya. Besoknya saya bilang, Alila, belum tentu. Anak kecil tuh gak punya agama. Siapa tahu kalau dia main sama Alila, dia bisa dakwah. Siapa tahu dia nanti masuk Islam, kan bisa masuk surga bareng-bareng. Nanti dia nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Besoknya kemudian dia temenin anak itu main sama ibunya. Terus kemudian ibunya tanya, loh kok sekarang bilang boleh main? Ya, abis sudah boleh. Jadi orang tua yang gak enak. Jadi itu memang pendidikan. Nanti yang dia tanya, kenapa nggak boleh? Namanya saya jelaskan ini kan karena Allah. Allah sudah kasih kita segala macam. Allah kasih Abi uang, kemudian bisa beli susu buat anak-anak. Bisa beli seperti ini dan seperti itu kan bisa punya segala-galanya. Abi sehat alias itu karena apa? Karena Allah. Kita didik dari awal. Nah, boleh nggak kita terima kasih pada Allah? Kenapa? Allah minta kita terima. Bagaimana kalau produk-produk orang kafir yang kita tinggal di sini, ya Pak Ustadz, kita lebih mengkonsumsi produk-produk dari orang-orang kafir Yahudi ya. Nah itu hukumnya ya. Hukumnya gimana? Oke, terima kasih. Dalam kemudian bertransaksi apapun dengan orang kafir, hukumnya sama. Apapun yang boleh kita transaksikan, selama transaksi kita adalah halal, maka insya Allah boleh. Contoh, Rasul dulu pernah berbisnis sama orang Yahudi. Jadi Rasul berbisnis sama orang Yahudi dan kemudian itu boleh kemudian dilakukan karena Rasul melakukan itu. Dua, Rasul menjadi orang-orang yang udah dipercaya Yahudi untuk menaruh barang jaminan. Itu Rasul, karena Rasul terpercaya. Nah, berarti berbisnis juga, itu juga boleh juga. Ali bin Abi Thalib pernah jadi karyawannya orang Yahudi. Berarti boleh juga menjadi karyawan orang Yahudi. Gimana dengan membeli produk-produk Yahudi? Selama produknya halal, maka hukumnya boleh. Bagaimana dengan kemudian aksi boykot? Kalau aksi boykot itu lain cerita. Contoh, ketika Palestina kemudian diserang sama Israel dan senjata-senjata Israel yang masuk adalah siapa? Siapa yang masuk senjata Israel? Semuanya Amerika. Nah, berarti peluru yang kemudian itu disumbangkan dari mana? Coca-Cola dan sebagainya. Nah, berarti kalau kita mau boykot dengan alasan itu boleh. Tapi kalau kita beli, boleh nggak? Tetap boleh, karena itu barangnya halal. Bisa dipahami rasa saya? Jadi itulah kemudian di dalam Islam. Jadi tidak serta-merta kemudian kita makan kalau dia Yahudi, kita nggak boleh makan, kita boleh mengambil. Tapi kalau pertimbangannya lain, contoh. Tapi kalau saya mau beli di toko Muslim boleh nggak Ustaz? Lebih boleh lagi. Paham ya maksudnya kan ya? Jadi kalau halal boleh nggak? Halal. Sah atau nggak? Sah, nggak ada masalah. Kerja sama orang Yahudi boleh. Makan makanan Yahudi boleh selama halal ya dan sebagainya. Jadi paham kira saya? Ada yang masih nggak paham boleh ditanya. Oke, jelas? Clear? Jelas. Oke, silakan. Ada? Sambung? Wih, sudah setengah 10. Oke, last one, boleh. Oh iya, silakan kalau ada. Ada yang terakhir? Gak ada? Cukup? Oke, cukup. Ya, terima kasih. Kalau itu Bapak sekalian saya ingatkan lagi, kaki termasuk aurat. Berarti pakailah kaos. Kenapa harus pakai kaos kaki? Kaos kaki itu adalah penutup aurat juga. Termasuk ketika sholat, itu kemudian menutup kaki kan ya? Karena kalau nggak menutup kaki, itu kemudian terbuka auratnya. Dan saya termasuk dan kenapa saya menikah sama istri saya karena kaos kaki juga.